kalian masing-masing ya. Yang ini Ibu kasih kelompok 1. Kemudian yang ini kelompok 2. Dan yang ini kelompok 3, terakhir kelompok 4. Selanjutnya kalian memperhatikan video yang Ibu sajikan. Halo adik-adik hebat. Kali ini mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Teman-teman, namaku Siti. Aku kelas 1 SD. Mulai hari ini, aku berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, aku berpamitan dengan ayah dan ibu. Sebelum pergi ke sekolah, jangan lupa kita juga harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aku berangkat ke sekolah bersama teman-temanku. Perkenalkan teman-temanku satu persatu. Dari yang paling atas ada Rani, Dayu, Edo, Beni, Udin, dan aku, Siti. Kami semua satu kelas, di kelas 1. Dan kami juga berteman baik. Sampai di sekolah, kami memberi salam kepada ibu guru. Aku dan teman-temanku saling tersenyum ketika bertemu. Setelah itu, kami juga saling memberi salam. Setelah pulang sekolah, kami juga memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman. Dan mengatakan bahwa besok kita jumpa lagi. Aku berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat. Setelah sampai rumah, aku tidak lupa mengetuk pintu dan memberikan salam kepada ayah dan ibu, serta berterima kasih kepada Tuhan karena telah sampai di rumah dengan selamat. Apa yang terjadi di dalam video tadi? Kegiatan Rani apa saja yang dia lakukan? Dimulai dari dia bangun tidur ya, mandi, sholat, terus merapikan tempat tidur, sarapan, berdoa sebelum makan ya. Nah, yang termasuk kegiatan Rani tadi yang termasuk norma agama apa saja? Sholat, kemudian berdoa sebelum makan. Kemudian berpamitan termasuk norma apa? Terus salaman sama guru di sekolah termasuk norma apa? Norma kesopanan. Ibu akan melanjutkan ke materinya, bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih norma itu? Norma itu adalah kaidah atau aturan yang tidak tertulis yang isinya
lalu lintas tidak sesuai aturan. Norma itu mempunyai fungsi. Yang pertama, menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Itu fungsi norma, ya. Yang kedua, mencegah terjadi perpecahan akibat perbedaan kepentingan di anggota masyarakat. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam hidup masyarakat. Yang keempat, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Jadi kalau kita sudah menjalankan hidup kita sesuai dengan norma, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum, maka hidup kita akan tertib, akan aman, sesuai dengan nilai yang berlaku. Hidup kita penuh dengan aturan. Jenis-jenis norma itu dibagi menjadi 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Bentuk-bentuk norma. Yang pertama yaitu norma agama. Apa sih norma agama? Agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama, baik itu agama Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ya. Contoh dan sanksi norma agama. Contohnya, norma agama diantaranya ialah kewajiban untuk beribadah bagaimana. Iya. Apa sanksinya jika kita tidak melaksanakan ibadah? Jika kita tidak melaksanakan ibadah, ya, sesuai dengan norma agama, sesuai dengan agama masing-masing, maka kita akan mendapatkan sanksi. Kapan sih sanksi itu akan dilakukan? Nanti di akhirat nanti, nggak sekarang, ya. Itu contoh norma agama. Kemudian yang selanjutnya, norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan kita sesama manusia yang bersumber dari hati kita. Ya, contoh sanksi norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari: merasa bersalah, menyesal, dan sebagainya. Ya, contohnya bila kita berbohong sama teman, ya, kita berbohong sama teman. Apa sanksinya jika kita membohongi teman? Bersalah. Kenapa? Karena kita sudah membohongi teman, ya. Kemudian kalau ada teman yang kesulitan, kita nggak membantunya, apa yang kita rasakan? Menyesal. Kenapa?
kelompok 2 ada yang mau pilih? Ayo yoga. Berlaku adil dan amanah. Iya, bertindak jujur ya. Sekarang dilanjutkan mengerjakan LKPD ya. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat LKPD ya. Ini kalian membuat LKPD berbentuk pop-up yang mana di dalam sini kalian akan mengelompokkan mana itu norma agama, mana itu norma kesopanan, mana itu norma kesusilaan, dan mana norma bukan. Kalian tempel, ada yang mengetik, ada yang menempel. Mengambil nilai ya. Saya Mbak Yus akan masuk nilai yang baru sesuai dengan hasil kalian. Kalau nggak ada gambarnya pakai ya. Yang KPD-nya jangan lupa dikerjakan juga biar semuanya dikejar. Sapannya jangan lupa, jangan campur-campuran, diambil. Presentasi, kalau ada yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk presentasi. Dari kelompok 3 sudah siap? Boleh. Wow.
berbuat baik terhadap sesama, menepati janji, norma kesopanan, makan dan minum harus duduk, tidak boleh berdiri, mengucapkan terima kasih. Norma hukum, setiap warga negara wajib membayar pajak. Sekian hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, cinta kodim, cinta sedang, cinta besar, cinta jumbo. Untuk selanjutnya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat langkah dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak norma hukum, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu orang lain. Norma agama, mempelajari dasar ilmu agama masing-masing di sekolah, membaca kitab suci. Norma kesopanan, bersikap baik dan berbicara yang sopan terhadap siapa saja. Makan dan minum harus duduk, tidak boleh berdiri. Norma kesusilaan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak melecehkan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk apa buat teman-teman kita yang di depan? Tepuk salut, 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 salut. Kalian sudah mengerti, sekarang ibu kasih kalian tugas evaluasi ya. Jangan lupa tulis nama. Kita kumpulkan ya. Sudah? Namanya udah dikasih semua? Nilai dulu ya. Nilai ya. Alhamdulillah ternyata nilainya sangat memuaskan. Rata-rata dapat nilai 100. Berarti kalian sudah paham ya mana itu norma agama, mana itu norma kesopanan, mana itu norma kesusilaan dan norma hukum. Memang ada 2 anak yang dapat nilai 80. Tapi alhamdulillah sudah masuk 90%, semuanya paham ya. Belajar lagi. Tetap semangat belajarnya agar kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian ya. Dengan belajar, insya Allah kalian punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi polisi, bisa diwujudkan dengan mudah. Syaratnya apa? Belajar. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Boleh. Kakak membantu teman itu termasuk norma apa? Sekali ya, si Ayoga mau nanya, membantu teman itu termasuk ke dalam norma apa? Membantu teman yang sedang kesulitan itu termasuk ke dalam norma kesusilaan. Jika di teman kalian di kelas ini ada yang kesulitan, misalnya tuh ya, dia lagi nulis, tiba-tiba penanya habis. Kalian sebagai teman yang baik akan meminjamkan. Berarti kalau kalian sudah meminjamkan kepada teman yang membutuhkan tadi, berarti kalian sudah melaksanakan norma kesusilaan di dalam kelas. Berikutnya untuk minggu besok kita akan mempelajari jati diri dalam kebinekaan. Kita tutup, itu akan mengambil kalian untuk nyanyi bersama-sama untuk mengingatkan macam-macam norma.